Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yasmi dan calon mahasiswa baru. Selamat datang di Ngobras Ngobrol Santai bareng IAI Yasmi TV. Hari ini kita akan ngobrol santai seputar dunia perkuliahan, program studi, dan penerimaan mahasiswa baru. Saya Aulia Gusnita yang akan memandu acara hari ini. Di samping saya sudah ada Wakil Rektor 3 di bidang kemahasiswaan, Ibu Dr. Verly Montana MM.MPD. Halo Ibu, apa kabar? Halo juga, alhamdulillah kabar baik. Langsung aja nih kita tanya-tanya sedikit seputar kampus. Mungkin bisa diceritakan nih Bu secara singkat mengenai kampus Institut Agama Islam dan apa keunggulan sehingga menjadi kampus yang layak untuk dipilih oleh calon mahasiswa baru. Baik, sebelumnya terima kasih sudah diundang di acara yang sangat menginspirasi ini. Jadi Institut Agama Islam Yasmin Bungo ini merupakan satu-satunya institut agama Islam yang bergerak di bidang pembelajaran umum dan juga pembelajaran keagamaan. Jadi dia punya spesifikasi selain bidang-bidang umum juga ada bidang keagamaan. Nah, kita punya banyak keunggulan IAI Yasmin Bungo ini. Yang pertama karena sudah didirikan sudah cukup lama ya, kita wisuda saja sudah yang ke-27. Nah, jadi artinya sudah sangat tua secara usia. Kemudian kita juga alhamdulillah akreditasinya bagus. Yang terakhir ini PGMI malah mendapatkan akreditasi unggul. Di samping itu juga institusinya akreditasinya baik dan prodi-prodi lain juga secara akreditasi itu ada yang sangat baik dan ada yang B. Dengan demikian kalau secara akademik ya artinya kita cukup diakui dan memiliki banyak keunggulan. Nah, selain itu di IAI Yasmin Bungo ini kan memiliki 7 prodi yang S1-nya, yakni yang pertama itu PAI. Alhamdulillah yang PAI ini tahun kemarin ya Bu ya, kita alumninya itu banyak terserap di tengah-tengah masyarakat, terutama menjadi guru agama di SMP dan SMA. Banyak yang diterima sebagai tenaga P3K, ada yang PPG, jadi mayoritas tidak menganggur gitu. Terus yang kedua PGMI. Nah, PGMI ini kemarin baru kita melaksanakan akreditasi dan hasilnya alhamdulillah untuk Provinsi Jambi ini Bu, kita akreditasi satu-satunya akreditasi unggul yang di bawah Kementerian Agama ya Bu ya. Jadi ini merupakan kebanggaan bagi kita semua. Dan ini juga ditunjukkan outputnya atau lulusannya tahun kemarin ya 2025 ini hampir 75% tenaga P3K yang untuk guru SD dan guru FI ini nyaris dari kita semua. Nah, ini kita sangat bersyukur, ini bisa dilihat di postingan mahasiswa-mahasiswa alumni kita ya di berbagai medsos, euforia mereka, kebahagiaan mereka karena bisa langsung tamat terserap di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga PIAUD. Nah, PIAUD ini juga punya keunggulan Bu karena dia sekarang kan PIAUD ini wajib belajar 13 tahun. Nah, jadi PIAUD yang semula bukan pendidikan formal sekarang menjadi pendidikan formal. Jadi kemarin juga sama, alumni kita banyak yang langsung diangkat sebagai tenaga P3K, kemudian ada juga yang lulus PPG, bahkan ada yang lulus dua-duanya, lulus P3K dan lulus juga dia PPG. Nah, itu sebagai guru PAUD. Kemudian ada Tadris IPA. Nih, Tadris IPA ini juga sama Bu, punya keunggulan. Kenapa? Karena kita satu-satunya juga di Jambi wilayah Barat itu yang punya Tadris IPA itu kita gitu. Nah, dan alumninya juga langsung terserap di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena dia bisa mengajar di SD, bisa mengajar di SMP, bisa mengajar MI, bisa juga mengajar di madrasah sanawiyah gitu. Jadi bisa di berbagai tempat. Kemudian di luar yang tarbiyah, kita juga punya 2 prodi, yakni prodi ekonomi syariah dan perbankan syariah. Ini yang di bawah PEDI. Nah, ini juga sama Bu, alhamdulillah kemarin kita banyak diterima di SPPI ya Bu ya, yang program makan bergizi gratis. Kemudian kita juga banyak diterima di bank-bank. Nah, jadi kita bersyukur alumni kita itu terpakai begitu. Dan yang terakhir nih Bu, yang paling muda yakni
prodi KPI dari Fakultas Dakwah. Sama Bu, ini banyak kelebihannya. Yang pertama, dia bisa menjadi penyuluh agama Islam, kemudian penceramah, kemudian bisa bekerja sebagai jurnalis dan sebagainya, karena mereka selain belajar mengenai teori-teori berdakwah, juga belajar mengenai ilmu jurnalistik dan media sosial. Jadi dari KPI ini bisa dikatakan urusan yang multi ya, bisa ke keagamaan, bisa juga dia ke media sosial gitu. Jadi hal ini juga kan terbuka peluangnya sekarang Bu ya, terbuka sangat peluangnya, maksudnya alumni dari KPI ini bisa yang jadi TikToker, YouTuber dan sebagainya, karena mereka sudah dibekali dengan ilmu bagaimana menjadi seseorang yang memanfaatkan diri dengan keilmuannya di berbagai media sosial gitu. Jadi itulah keunggulan kita. Selain itu Bu, yang tidak kalah penting ya untuk teman-teman ketahui sebagai sebuah keunggulan, alhamdulillah ini dosen kita kan mayoritas doktor, sudah bersertifikat atau sudah dosen sertifikasi. Dengan demikian bisa diakui bahwa keunggulannya baik di dunia akademik maupun juga profesionalitasnya begitu. Jadi jangan khawatir kalau yang masuk ke IAI Yasmi, tenaga pengajarnya itu sudah tidak diragukan lagi, karena tenaga pengajarnya itu adalah tenaga pengajar yang sudah profesional di bidangnya, sudah bergelar doktor dan sudah bersertifikat atau sudah dosen sertifikasi begitu ya. Itu kalau keunggulannya. Dan satu hal lagi nih yang tidak kalah penting, biaya terjangkau. Nah, biayanya terjangkau. Mungkin teman-teman juga bisa survei, bisa cross check di kampus-kampus lain. Alhamdulillah biaya pendidikan kita sangat nyaman di kantong sehingga tidak memberatkan orang tua gitu ya Bu ya. Wow, luar biasa sekali ya keunggulan dari kampus IAI Yasmi Bungo. Nah, tadi udah sangat-sangat jelas dijelaskan oleh narasumber kita mengenai profil dari kampus Institut Agama Islam Yasmi Bungo. Nah, ini nih mungkin yang ditunggu-tunggu sama calon mahasiswa baru nih. Kapan Bu pendaftarannya dibuka? Oh iya, nah bagi teman-teman yang mau daftar, kita sudah buka mulai dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 25 Juli itu untuk gelombang pertama. Nah, kita akan tes karena di IAI Yasmi ini tetap ada seleksi Bu. Ya alhamdulillah, artinya yang memilih kita itu cukup banyak. Jadi kita tetap ada seleksinya. Nah, seleksi itu kita laksanakan secara tertulis, wawancara dan praktek ibadah biasanya, karena kita kan berharap yang masuk ke kita memang betul-betul memiliki kecintaan terhadap dunia dan akhirat begitu. Jadi dia praktiknya itu ada membaca Al-Quran dan praktik ibadah di samping tes secara tertulis. Nah, ini kalau teman-teman mau daftar bisa secara online, nanti bisa dibuka di webnya ya, ada nanti webnya, bisa dilihat di layarnya, nanti websitenya juga bisa dilihat di brosurnya ya. Kita bisa daftar secara online dan bisa juga datang langsung ke IAI Yasmi. Uang pendaftarannya cukup murah, yakni hanya 200.000. Dan kalau teman-teman yang daftar di awal itu free uang pendaftaran gitu ya. Kalau yang memanfaatkan untuk daftar di awal ini itu betul-betul kita free-kan uang pendaftarannya. Dan juga yang lulusan terbaik, 5 lulusan terbaik dari sebuah sekolah itu biasanya juga kita free-kan. Nah, kabar gembiranya lagi, kita juga di kampus kita ini ada beasiswa ya, ada beasiswanya. Jadi bagi Ananda atau teman-teman semua yang mau daftar ke IAI, kita siapkan beasiswa dari KIP, ini dari pemerintah, dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan ya Bu ya. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting bagi kamu, bagi teman-teman yang hafiz, di sini ada beasiswa free juga kuliah bagi yang hafiz 30 juz, dan ada juga free lainnya bagi yang hafiz 20 juz, 10 juz, dan 5 juz, ada tingkatannya. Banyak lagi beasiswa lain seperti beasiswa Pemda, beasiswa yayasan, kemudian beasiswa mahasiswa berprestasi, ini khusus yang biasanya memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun di non akademik begitu.
Jadi cepat daftar nih kalau mau free gitu ya. Ya, teman-teman buruan daftar nih, raih beasiswa karena banyak ya beasiswa yang bisa kalian dapatkan ketika kalian mendaftar di sini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa sih kegiatan mahasiswa yang ada di kampus ini, Bu? Oh iya, kegiatan mahasiswa yang ada di kampus ini banyak sekali ya. Yang pertama tentu proses belajar mengajar atau kegiatan akademik. Selain itu kita juga menyiapkan banyak kegiatan non akademik. Contohnya berbagai organisasi seperti ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ada DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, ada SEMA ya, Senat Mahasiswa, lalu kita punya HMP, Himpunan Mahasiswa Prodi, kita juga punya unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Nah, UKM ini ada bidang olahraga, ada bidang seni, lalu kita juga punya menwa, kita juga punya kepramukaan. Nah, berbagai pilihan itu alhamdulillah di kampus kita ini sudah menorehkan banyak prestasi. Nah, untuk Badan Eksekutif Mahasiswa kita memang sengaja menghadirkan kegiatan-kegiatan yang bersifat leadership ya, karena ini sangat dibutuhkan ketika mahasiswa kita nanti sudah menjadi alumni dan berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk kegiatan HMP itu juga ini kegiatan yang mendukung akademik. Artinya kegiatan keprodian yang sifatnya non akademik tetapi mendukung. Contohnya mereka melaksanakan workshop, kemudian kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kemudian kegiatan-kegiatan sosial, termasuk juga lomba-lomba ya, lomba-lomba baik skala nasional maupun internasional. Nah, tahun kemarin alhamdulillah Himpunan Mahasiswa Prodi ini tergabung dari berbagai prodi melaksanakan kegiatan Peksima. Ini kita kegiatan yang berskala internasional dan animo dari berbagai negara untuk ikut kegiatan itu cukup besar, termasuk juga dari Malaysia, Singapura, dari ada juga dari Uni Emirat Arab ya. Nah, kegiatan begini kita maksudkan untuk mendukung keterampilan yang mereka miliki ketika mereka kuliah begitu. Jadi jangan jadi kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya. Jadi mereka punya nilai tambah di samping nilai akademiknya. Selain itu kita juga ada lembaga dakwah kampus. Mungkin hanya kita ya kalau di Kabupaten Bungo ini yang memiliki organisasi itu, karena kita memang menyiapkan tenaga-tenaga handal untuk menjadi pendakwah muda. Dan alhamdulillah bisa kita lihat ya di Kabupaten Bungo ini kalau sudah bulan puasa ini alumni kita bertebaran ya di masjid-masjid, dia pengisi acara ceramah Ramadan, Isra Mi'raj, Maulid juga begitu. Nah, selain LDK kita juga punya kepramukaan. Nah, ini kemarin kita juga juara ya di Win Sutataha, kegiatan lomba tingkat regional itu se-Sumatera, dan alhamdulillah kita juara 1 KTI-nya ya. Di Peksima kita juga juara 1 KTI atau penulisan jurnal tingkat internasional. Jadi kalau mahasiswa yang mau berkegiatan di berbagai organisasi di kampus ini banyak sekali pilihannya. Nah, buat calon mahasiswa baru jangan khawatir, selain kalian bisa aktif di kelas, kalian juga bisa aktif di kegiatan mahasiswa. Banyak sekali tadi ya udah disebut satu persatu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Bu, mengenai apa sih sarana dan prasarana yang pendukung perkuliahan mahasiswa di kampus ini. Oh ya, alhamdulillah ya kampus kita yang pertama posisinya di pinggir jalan ini cukup strategis, lalu sarana pendukungnya seperti ruangan kelas yang sangat memadai, kita sudah siapkan wifi, kemudian ada infocus, kemudian sarana olahraga, kita juga punya auditorium atau aula yang kapasitasnya bisa sampai 800 orang ya. Selain itu kita juga sarana pendukung lainnya seperti ini, kita sudah punya ruangan sendiri untuk media center, tempat berlatihnya para mahasiswa kita kalau yang punya jiwa jurnalis, kemudian hobi untuk perform, punya kemampuan public speaking yang bagus, itu di sini bisa disalurkan. Jadi banyak sekali sarana pendukung kita punya musola, perpustakaan,
apa yang ada di kampus orang, insya Allah ada semua di kampus kita, dan semua dalam kondisi yang baik tentunya, gitu ya Bu ya. Bagi teman-teman yang mau daftar, kita punya dua cara nih. Yang pertama, online, kalian bisa lihat website di bawah ini. Nah, cara kedua itu offline, datang secara langsung ke kampus. Baik teman-teman, saya Aulia Busnita dan Ibu Dr. Ferly Montana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.